Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, pujian syukur atas berkat dan cinta kasih yang Engkau berikan pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba bisa berbuah dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terdapat pada Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan sebabnya ia membunuhnya, sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila kamu membenci kamu, ketika tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa yang mengasihi ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang membunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya tetap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi adalah yang mudah sekali kita ucapkan. Kita seringkali terucap di dalam doa-doa kita. Kasih juga kita lantunkan melalui nyanyian-nyanyian pujian. Namun demikian, apakah kita sudah sungguh mengasihi? Apakah kita itu sebatas ucapan doa dan nyanyian apa saja? Atau benarkah kasih terwujud nyata dalam tindakan-tindakan kita? Bagaimanakah cara kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru? Poin pertama, kita harus saling mengasihi karena itulah menjadi kewajiban dasar dari seorang Kristen. Contohnya, di tempat umum seperti penyandang disabilitas kita harus membantu mereka. Seperti Kain dan Habel, kita tidak boleh saling berkelahi dan bermusuhan dan iri hati terhadap saudara-saudari kita sendiri. 2. Kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan seperti tertulis di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang orang memegah diri. Menolong belum tentu kasih, tetapi mengasihi pasti menolong. Artinya ada aplikasi dari kasih itu. Kata mengasihi dalam present tenses diterjemahkan keep on loving, yaitu artinya terus-menerus mengasihi. Mengasihi budaya dan bahasa dari setiap sesama. Kasih juga adalah bukti dari keselamatan. Maka kebencian adalah bukti bahwa seorang belum selamat. Ada juga dikatakan di Yohanes 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Manusia kamu dan
tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hidupnya. Jiwa yang membenci adalah jiwa yang tidak sehat. Membenci, membunuh merupakan bukti tidak ada kehidupan. Contoh kasih yang paling sempurna yaitu Kristus. Poin yang ketiga, contoh kasih yang paling sempurna yaitu Kristus. Kristus adalah teladan kasih yang sempurna, tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yaitu hakikat dari kasih adalah pengorbanan diri sendiri. Mengasihi dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai keselamatan untuk menolong yang membutuhkan. Kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga untuk kehidupan kita sendiri. Kata saudara merujuk pada seseorang yang tidak dihiraukan. Sikap empati penting digunakan untuk mengasihi. Terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang menjadi aplikasinya: 1. Melakukan kasih yang nyata. 2. Tidak hanya merasakan dan berbicara dengan berbagai materi, tetapi tidak ada tindakan nyata. Misalnya, ada seorang anak satu kampung yang sedang lama di jalanan dan sudah tidak memiliki orang tua serta tidak memiliki uang untuk membiayai kehidupannya sendiri. Maka kita boleh merawat dia atau membantu dia atau memberi dia sebagian dari berkat yang kita miliki. Kesimpulan dari khotbah kita, hendaklah kita saling mengasihi dan menolong satu sama lain, menghargai setiap keberagaman, peduli satu sama lain, maka demikian kita dapat sampai kepada puncak kita telah mengasihi sesama. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.